Undang-undang narkotika, untuk menyelamatkan anak bangsa, bukan alat untuk memeras dan mendapatkan uang. Pemirsa, tahukah Anda, Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dari pasal tersebut jelas bahwa tujuan UU Narkotika dibuat untuk menyelamatkan anak bangsa. Penyelamatan didahulukan dari pemberantasan. Artinya penegak hukum harus lebih fokus kepada melindungi dan menyelamatkan anak bangsa. Jika ada anak bangsa yang terjebak narkotika, maka yang harus dilakukan adalah menyelamatkannya, bukan mencari-cari kesalahannya agar bisa dipenjara. Misalnya pengguna, atau salah pergaulan, sebisa mungkin diselamatkan, bukan malah dijerumuskan. Apalagi terindikasi rekayasa demi mendapatkan uang atau money. Kecuali jelas-jelas sebagai pengedar, maka wajib diberi hukuman yang berat. Dalam hal ini adalah pemberantasan peredaran narkotika, tidak boleh ada negosiasi atau mengurangi hukuman bagi pengedar narkotika. Terkait penetapan tersangka Alma Fadilah hingga akhirnya divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Tim LBH Elang Maut selaku penasehat hukum pro bono terdakwa, sangat menyayangkan proses hukum terhadap kliennya yang sangat syarat dengan kejanggalan-kejanggalan, mulai dari penyidikan hingga vonis hakim. Sudah jelas-jelas dalam fakta persidangan. Ada rekaman selama persidangan, bahwa terdakwa sama sekali tidak terbukti atas apa yang didakwakan jaksa penuntut umum. Semua saksi menyatakan bahwa terdakwa tidak terlibat, bahwa pemilik barang sendiri yaitu NR menerangkan, bahwa terdakwa tidak terlibat, akan tetapi hakim tetap memvonis terdakwa, tutur tim penasehat hukum. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa hingga vonis terhadap terdakwa dijatuhkan, si pemesan dan pemilik barang yaitu NR, belum juga disidangkan, bahkan berkas perkaranya pun tidak jelas, ungkap tim Elang Maut. Kemudian dalam fakta persidangan terungkap, bahwa terdakwa lain atas nama ZA, pada saat ditangkap sedang meracik tembakau gorila di kosan milik saudara I. Dan menurut keterangan saksi, saudara I sedang berada di luar, menempel, atau memasarkan tembakau gorila. Tetapi anehnya saudara I sama sekali tidak disentuh bahkan tidak diminta keterangan. Fakta lain bahwa teman terdakwa, saudari MJ yang ikut dibawa dan ditahan di Polresta Bandara, akhirnya dilepaskan dengan alasan direhab. Sejak kapan pula penyidik memiliki wewenang merehab seseorang yang diduga terlibat narkotika? Keluarga terdakwa Alma Fadilah menjelaskan bahwa sejak dilakukan penyidikan sampai dengan persidangan, sudah mengirimkan puluhan surat mohon perlindungan dan pengawasan, mulai dari kepada Kapolresta Bandara Suta, Kajari Tangerang, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Kapolda Metro Jaya, Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kajati Banten, Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Kapolri, Kadif Propam Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, DPR, Komnas HAM, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Jamwas Kejagung, sampai dengan Presiden, tetapi tidak ada yang menanggapi dan mendengarkan kami, tutur keluarga Alma Fadilah. Apakah karena kami orang tidak mampu, sehingga hukum hanya tajam kepada kami, meskipun faktanya anak kami tidak terbukti, isak keluarga terdakwa. Tim LBH Elang Maut berharap kejadian ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, agar tidak ada alma-alma yang lain menjadi korban.